Indonesia adalah negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Merupakan negara yang telah merdeka dan tepat di 2020 ini memasuki usia yang ke-75 tahun. Sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang tentunya menjadi sejarah lika-liku perkembangan tanah ibu pertiwi tercinta. Inilah perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih belum stabil dan masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi. Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menerapkan sistem administrasi yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan seperti mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian, membentuk kementerian, dan membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Masa awal setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pertama, persaingan antar partai politik terlebih untuk perbedaan ideologi memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pemerintah Indonesia. Yang kedua, keamanan yang mengalami gangguan dari dalam negeri. Ketiga, Indonesia masih mencari tentang permasalahan hukum, di mana yang kerap dijalankan pada pemerintahan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu datangnya Inggris bersama Nica dengan maksud untuk kembali menjajah Belanda, menimbulkan terjadinya perang pada sebagian daerah. Jepang yang masih mempertahankan status QUO pada wilayah Indonesia menjadikan sebagian sekutu datang menuju Indonesia. Periode perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan. Secara umum, kondisi politik Indonesia pada masa setelah kemerdekaan dapat dikategorikan pada beberapa periode sebagai berikut. 1. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Prinsipil mengalami perubahan, terlebih lantaran terjadinya penyimpangan pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk sistem pemerintahan dari presidentil jadi parlementer. Alhasil stabilitas politik di periode ini jadi bermasalah lantaran belum terdapat konstitusi yang mengikat. 2. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Terdapat penyimpangan dalam bentuk negara kesatuan jadi negara serikat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berjalan dengan lama, lantaran para pemimpin Indonesia kala itu menyadari kesalahan yang terjadi. Hingga kemudian pada akhirnya Indonesia kembali menjadi negara berbentuk kesatuan. Akan tetapi keadaan negara masih cukup labil. 3. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa masuk pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang membuat kondisi semakin labil dan kemudian disudahi dengan dikeluarkannya dekret presiden, di mana salah satu isinya ialah menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu, misalnya inflasi yang terlalu tinggi dan blokade laut. A. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi,
Inflasi ini terjadi karena uang Jepang beredar secara luas dan tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri. Sebagai penggantinya, kas negara pun kosong. Pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang The Java's Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. B. Blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia yang tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. 2. Melakukan diplomasi ke India pada tahun 1946. Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan India juga bersifat politis karena India merupakan negara yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Bank and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Dengan bantuan dari pemerintah daerah, penghasilan daerah barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Semula rakyat Indonesia adalah masyarakat kolonial yang diskriminasi ras sebagai ciri pokoknya. Kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah RI menghapuskan semua perbedaan perilaku berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, agama, dan kepercayaan yang dianut warganya. Indonesia dikenal dengan keanekaragam budayanya. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan ras. Sebagai upaya mengembangkan, melestarikan, dan mengolah kebudayaan bangsa Indonesia setelah periode pemerintah memiliki cara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Seni sastra dan seni lukis merupakan perkembangan budaya yang menonjol pada awal kemerdekaan. Berdirinya Balai Pustaka pada awal kemerdekaan menjadi pendorong perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk memajukan bahasa Indonesia, pada tanggal 18 Juni 1947, Menteri Pengajaran Mr. R. Suwandi membentuk suatu komisi bahasa.
Tugas Komisi Bahasa ini adalah menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, menetapkan tata bahasa Indonesia, serta menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Adapun hasil dari komisi ini adalah lahirnya ejaan Republik yang biasa disebut dengan ejaan Suwandi dan ditetapkannya 5.000 istilah baru. Pada awal kemerdekaan, muncul karya sastra Angkatan 45 memiliki konsep seni berjudul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep tersebut menyatakan para sastrawan Angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan di hati nurani. Sastrawan dan karya sastra Angkatan 45 sebagai berikut. Chairil Anwar karyanya Kerikil Tajam 1949 dan Deru Campur Debu 1949. Idrus karyanya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 1948 serta Perempuan dan Kebangsaan. Putu Tatang Sontani karyanya Suling 1948 dan Awal dan Mira 1962. Trisno Sumarjo karyanya Kata Hati dan Perbuatan 1952. Asrul Sani, Refai Apin dan Chairil Anwar dengan karyanya Tiga Manwa Takdir. Perkembangan seni lukis pada awal kemerdekaan tidak kalah pesat dibandingkan perkembangan karya sastra. Terbukti dengan berdirinya Organisasi Seniman Indonesia Muda atau SIM pada tahun 1946. Selanjutnya pada tahun 1947 didirikan Perkumpulan Pelukis Rakyat sebagai pecahan dari SIM.